Ini starternya yang lucu gini nih, model bukan tombol tapi langsung. Kenikmatan suara V8. Halo teman-teman Derka Vlog, kali ini gue bakal nge-review salah satu tubular keren yang ada di belakang gue. Tapi kali ini nggak sendiri, soalnya ada sahabat gue, teman off-road gue dari zaman bahla, Herky. Wih, siapa kenal dia? Siapa ya? Buat yang belum tahu, Herky ini yang dari dulu ngebikin mobil off-road gue, ya tubularnya lah, suspensi segala macam. Terus sekarang kalau kalian penasaran pengen lihat ininya, kalian udah langsung aja deh cek di IG-nya Exitos tuh nama bengkelnya ya. Karena Herky juga pakarnya ini buat tubular, jadi gue ngajak dia buat nge-review bareng mobil tubular ini sambil gue juga belajar sih gini. Oke ya, mohon bimbingannya suhu. Kita langsung lihat aja ya. Oke. Mau ngomongin apa sih? Gue bingung. Kayaknya kesannya episode pertama kan, kita masih belum tahu mau ngomongin apa. Nah teman-teman, ini tubularnya nih buatan dari Bebeng Custom ya, Pak Bebeng. Bebeng Custom tuh di daerah Jawa Barat, di Cimahi kalau nggak salah. Dia juga spesialisnya bikin mobil tubular, mobil balap. Ya. Iya. Kalau orang bilang mobil jarum. Gara-gara image itu kayak udah buat ikutan over jarum ya. Over jarum. Tahun. Ini kalau misalnya menurut lo buat secara konstruksi gimana Ki? Kelas-kelasannya? Kalau konstruksi sih udah nggak diraguin lagi ya. Kalau ini kan juga salah satu builder senior ya. Gitu. Jadi kalau untuk urusan safety, konstruksi dan lain-lain sih udah kita udah nggak perlu pertanyain lagi lah. Udah pasti jaminan oke, kelas-kelasannya juga. Ini rapi sih, oke banget sih ini. Ini pakai MIG welding ya. Pakai MIG ya, kelasnya MIG ya. Kelihatan ya beda yang MIG sama yang kelihatan banget. Oke, ini pakai MIG. Tapi bukan MIG pesawat terbang ya? Bukan. Beda ya? Beda. Bukan buat nyanyi juga ya? Oh iya benar ya. Beda tuh MIG. Nah, sebenarnya kalau gua tanya gimana kualitasnya teman-teman masalah konstruksi pengelasannya campur basa-basi sih. Sebenarnya yang pengen gua tanyain ke Herky itu lebih ke suspensi karena gua sambil mau belajar ke dia. Kita udah lihat overallnya nih buat konstruksinya. Modelnya kayak sekarang trennya gitu ya Ki. Kalau buat yang kompetisi adventure bentuk-bentukannya tuh iya. Kayak udah khas ya, ada pakemnya sendiri. Ada pakemnya. Gitu. Sekarang tuh mukanya kan udah nggak yang model ada grill aslinya kan. Nah teman-teman, kalau kalian lihat emang dari kebanyakan sekarang mobil tubular mungkin Serigala Militia makin dikit temennya ya, yang masih punya muka mobil aslinya ya. Iya, muka mobil asli. Kalau kayak gini kan orang kadang-kadang nggak bisa nebak nih. Ini aslinya apa ya? Pak CJ, Pak FJ, Pak Jimny. Tapi ukurannya nggak terlalu se-FJ atau yang mobil gede. Iya, benar. Dan yang gue suka sih itu sebenarnya mobilnya compact banget untuk ukuran mesinnya yang gede banget sebenarnya. Buat ukuran V8. Iya, untuk ukuran V8 mobilnya compact banget sih. Iya sih, keren sih. Oke, Ki, sekarang kita liatin suspensi depan Ki. Gimana? Bikinin dong. Nih sekarang Ki, nah ini buat penonton yang belum tahu. Kenapa sih sekarang maksudnya ini orang nih mulai udah banyak nih yang bikin IFS. Katanya IFS nih lebih teknologi lebih advance gitu, lebih canggih. Kenapa sih Ki sebenarnya kalau buat di off-road? Kalau buat di off-road itu pertama banget sih yang kita bisa lihat langsung ground clearance. Oke. Ground clearance sih lihat aja. Kan biasanya ini sebuah roda nih ya. Kalau kita pakai gardan konvensional yang rigid, yang orang suka bilang solid ya, rigid atau solid itu. Nah dia ada housing di sini nih. Lurus kan? Selongsongnya kan? Selongsongnya. Bonggolnya lebih ke bawah lagi untuk sampai ke roda yang sebelah sana gitu. Nah itu bisa mungkin sekitar segini kali ground clearance-nya ya. Segini ya? Kalau ini kan lebih tinggi lagi nih. Ini bisa lebih tinggi lagi gitu. Itu sebenarnya keuntungan utamanya gitu. Terus selain itu kalau IFS itu
unsprung weight kalau istilah teknisnya gitu ya. Unsprung weight itu bisa lebih ringan, jauh lebih ringan. Unsprung weight itu by the way adalah berat yang tidak ditanggung sama per, jadi berat gardan lah kasarnya gitu. Berat gardan, berat yang nggak ditopang per ya? Yang nggak ditopang per. Gardan, ban, unsprung ya, unsprung ya? Iya. Unsprung. Betul. Kalau lawannya berarti apa tuh? Sprung weight. Sprung weight. Sprung weight itu berarti yang ditopang Yang sama ditopang, shockbreaker body, ya? mesin, Body, segala mesin. macam. Oke. Itu. Kalau unsprung weight-nya makin ringan, otomatis handlingnya makin enak. Enak ya? Makin enak. Oke. Iya. Tapi kalau kita ngomongin buat bangunnya nih Ki, emang lebih ribet ya, lebih rumit bangun? Jauh lebih rumit sih. Jauh lebih rumit sih. Ini kasarannya satu roda ini perhitungan geometrinya kurang lebih masih sedikit lebih susah dibanding suspensi yang biasa untuk satu gardan. Jadi untuk dua gardan itu perhitungannya Intinya berarti dia lebih kompleks lebih ya? kompleks, 2 kali lipat, bahkan lebih kompleks daripada suspensi four-link biasa gitu. Tapi itu kita kalau ngomong buat ngebangun ya, ngerancang IFS nih ya. Iya. Tapi kalau buat kayak maintenance ya, gardan IFS sama yang cuma solidnya sama 2 kali lebih ribet juga gitu. gitu Karena pertama join. Ini kan CV join, untuk main as rodanya ya. Gitu. Kalau mobil gardan solid axle itu CV joinnya cuma 2. Oke. Yang ini ada 4. Gitu. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Nah, itu udah 2 kali lebih maintenance-nya lebih banyak. Tie rods kedua ya kan. Tie rods nih, ini pakai rod end ya. Ini Pakai pilobol rod ya, end, pilobol gitu. Ini juga satu roda ada 2. Gitu. Kalau di mobil yang solid axle satu roda cuma 1. Cuma 1 ya. Gitu. Berarti komponennya lebih banyak ya? Jauh lebih banyak komponen yang bergeraknya gitu. Jadi otomatis maintenance-nya juga mesti lebih diperhatiin sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong komponen lebih banyak itu jadi yang salah satu kenapa kalau bangun garden IFS lebih mahal juga nih? Iya benar, lebih mahal, udah komponen lebih banyak, pengerjaannya lebih rumit. Kita toleransi perhitungannya juga jauh lebih dikit gitu, karena kalau kita salah ngukur sedikit, ntar pas di jalan nggak bisa dispuring atau lari kiri atau lari kanan kayak gitu, handlingnya nggak bisa dapat enak gitu. Iya emang pengerjaannya juga nggak sesimpel kita bikin gardan solid ya. Iya sih, nah teman-teman itu kan dari Herky tadi kalau untuk urusan ngebangun ya konstruksinya. Kalau dari gua sendiri yang nyetir emang kalau kita pakai IFS ya, Independent Front Suspension, itu handlingnya emang lebih enak sih Ki ya. Lebih nggak cuma lebih enak aja sih, terkadang kayak lebih precise ya. Lebih pas gitu, lebih presisi gitu. Kita ngontrol mobil lebih enak sih gitu. Makanya gua sendiri juga cita-cita pengen mobilnya bisa bagian depannya ganti yang model IFS. Oke. Nah Ki, ini sekarang kita agak geseran lagi nih Ki ya. Kita udah lihat nih. Ini gardan IFS customnya BBM Custom. Nah, bentar, kita akan ngobrolin shockbreaker tapi di bagian belakang kali ya sekalian. Kita lihat konstruksi yang belakang. Mas Herky mau di samping saya boleh Mas Herky? Gimana? Oke. Nah, yang belakang Ki, ini juga banyak sebenarnya Ki yang nanya nih. Ini kan di mobil ini kan tetap pakai solid nih. Ya. Kalau pertimbangan orang yang kadang-kadang depannya udah IFS, tapi belakang masih pakai gardan solid, ini apa nih Ki? Nah, biasanya karena pertimbangan utamanya kekuatan. Karena tadi yang sudah kita bahas kan sistem independen itu kan satu roda CV joinnya ada 2. Ya kan? Itu jadi titik lemah gitu kalau kita punya horsepower yang gede atau ban yang gede gitu. Nah itu jadi titik lemah gitu. Nah sedangkan kalau kita pakai solid axle apalagi gardan belakang, kita benar-benar nggak ada CV join sama sekali. Nggak ada join sama sekali. Jadi as rodanya utuh dari ujung sampai tengah, yang dari sini juga sampai tengah benar-benar one piece. Itu jauh lebih kuat. Lebih kuat ya. Ntar gue geser dulu nih dikit di sini nih. Berarti ini nggak ada CV join karena nggak ada bagian yang nekuknya kan, as rodanya. Kalau bagian depan kan walaupun pakai gardan solid kan tetap ada bagian nekuk buat rodanya belok kan, gitu. Kalau ini kan nggak belok ya, kecuali kalau four wheel steering kali ya, four wheel steering. Oh ini juga makanya kenapa kayak kalau mobil-mobil Amerika gitu yang udah horsepower gede, yang belakangnya tetap pakai gardan solid ya. Ini sistemnya berapa link ya? 4 link. Ini 4 link.
tapi dia sistemnya pakai trailing arm, bukan trailing arm sih sebenarnya, karena posisi shockbreaker sama pernya di arm. Di arm. Gitu. Oh, kalau trailing arm tuh kalau misalnya armnya itu didudukin shockbreaker. Ya. Oh. Orang suka nyebutnya gitu. Sebenarnya Trailing tapi arm. suka ketuker sama yang IRS sih, IRS Oh. belakang yang sandbaggy atau apa kan dia sebenarnya trailing arm juga tuh namanya. Gitu. Oh ya, itu beda sih yang itu ya. Beda. Oke, ini berarti forling yang bawahnya trailing arm ya, sisanya armnya Biasa. dua nih di atas nih. Oh, ini gardan solidnya reinforce-nya udah lumayan juga ya. Udah tebel banget nih. Hardcore lah. Hardcore. Biar sip kalau ini ya, buat Biar no worry, diterbangin digas diapain nih. kita mau gaya cowboy tetap aman. Yoi. Ya. Nah teman-teman, ini gardannya pakai FJ60 yang belakang. Jadi bonggolnya bonggol 9 inch sekian ya, 9 inch. Kalau tadi yang depan tuh gardannya kan custom, tapi bonggolnya pakai 8,5 inch. 8,5 inch tuh seperti VX ya, VX gitu. 8 berapa tadi? 8,5. Bonggolnya pakai bonggol VX. Rodanya juga udah chromoli kan ini depan Oh belakang iya, ya. Asroda ini udah pakai Asroda custom chromoli Pro Rock ya. Iya. Iya, buatan Om Widodo Teguh nih, custom nih. Keren sih, Indonesia udah bisa bikin juga Asroda chromoli ya. Custom gitu juga udah bisa bikin gitu. Oke Ki, kita ngomongin suspensi belakang nih Ki. Yoi. Ini kalau buat shockbreakernya Ki, ini pakai apa ya Ki yang di belakang Ki? Ini pakai double king. Oke. King, dua-duanya king sih. Cuma yang satu ini coilover shock, yang satu ini bypass. Bypass. Oke. Tugasnya beda-beda ya Ki ya? Tugasnya beda-beda. Antara dua itu. Yang ini sebenarnya awal fungsi utamanya coilover shock itu adalah menggabungkan fungsi per sama fungsi shockbreaker. Oke. Ya Di kan? dalam satu. Di dalam satu device Oke. gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kita ternyata butuh damper yang lebih baik lagi gitu. Oke. Yang nggak bisa kita manfaatin dari dampernya si coilover shock ini. Oke. Gitu. Jadi di double sekarang rata-rata ya setupnya mobil off-road itu udah pakai double shock kayak gini nih gitu. Oke. Jadi yang ini kurang lebih fungsinya diturunin, fungsi shock breakernya, fungsi dampingnya, mayoritas diserahin sama si bypass shock ini. Oh, berarti masih fungsi untuk sebagai shock breakernya ya. Shock breakernya tadi kan tugasnya kan cuma satu nih di coilover. Karena ini udah ada bypass sekarang, yang di sini lebih ke utamanya untuk pegang pernya ya. Iya, betul. Oh, oke. Jadi orang bilangnya spring carrier lah Spring gitu. carrier ya. Sebagai spring carrier gitu. Oke. Jadi tugas utama masalah peredam untuk yang emang shock breaker ya, Iya. shock absorber tuh dari Shock absorber, bypass ya. ya. Betul. Nah ininya apa nih Ki? Nah ini tube bypassnya, kecil. ini disebutnya tritube ya. Oke. Jadi ada 3. Oke. Yang Ada satu ini untuk rebound, yang dua ini untuk compression. Oke. Ini compression 1, compression 2. Oke. Gitu. Ini bisa di style ya? Ini bisa Ya di kan? style, Bisa di fully style. tunable lah gitu. Jadi ini buat Reboundnya bisa di style, apa? Kita buat nge-style kompresinya ini seberapa kuatnya, seberapa empuk, ya, Oh, seberapa oke. cepatnya shock breaker itu bisa keluar masuk gitu. Oke. Gitu. Terus kalau yang ke atas sih ini reservoir ya Ki ya? Iya, Ini reservoir untuk reservoir nampung angin. nampung nitrogennya ya? Nitrogennya, Oke, sama. Sip. Berarti ini pakai king sama depannya juga. Sekarang kalau kita ngobrolin bagian belakang nih, wah. Ini kalau kita lihat belakang kayak penuh banget teman-teman, soalnya sampai ada tabung ini juga. Ini kayak tabungnya ini buat cutting brake ya. Buat cutting brake ya. Ini kalau gue lihat nih kayak radiatornya kayak radiator dari bawaannya bukan FJ nih ya, soalnya ukurannya rada kecil ya. Yang ini satu bagian yang kita juga nggak bisa tahu jelas gitu teman-teman, karena ketutup nggak bisa kelihatan banget radiatornya apa, tapi yang pasti ini bawaan mobil ya, bukan custom gitu ya. Cuma ininya aja nih udah di custom fence rodnya, tudung kipasnya, terus nih kipasnya juga udah elektrik pastinya. Terus nah ini nih Ki, ini tuh apa sih Ki? Tabung buat apa Ki? Ini tabung buat cutting brake ya. Buat cutting brake ya. Jadi supply udaranya, Supply udara dari untuk locker, untuk itu buat dari sini locker semua dari sini semua nih. Jadi ngaktifin locker depan, belakang, ini kan pakai ARB nih dari sini. Nah terus ini apa Ki? Ini Kompresor ya? masternya ya. Ini master itu remnya master. nih. Master remnya nih. Ada kanan kiri.
buat masing-masing roda. Nah sekarang kita ngomongin cutting brake nih. Oke, cutting brake Mana? nih. Jadi orang kan banyak yang juga mungkin masih penasaran. Ini cutting brake apa sih? Soalnya sekarang tuh udah banyak juga nih kan yang mobil-mobil off-road kompetisi yang pada pakai Cutting brake. Cutting brake tuh buat apa Ki? Fungsinya Ki? Cutting brake itu fungsinya sebenarnya untuk mengunci salah satu roda Oke. belakang biasanya yang Oke. dipakai itu untuk supaya sudut belok mobil itu jadi super kecil gitu kasarannya. Intinya lebih tajam beloknya. Intinya lebih tajam benar gitu. Radius putarnya kayaknya bisa malah mungkin 0 gitu kali ya. Nol kali ya hampir kalau 0 nggak gitu. geser rodanya. Ya. Berarti itu kayak kita mau belok kanan tuh. Kita mau belok kanan. Berarti yang dikunci belakang kanan. belakang kanan. Iya. Oh, jadi belakang kanan dikunci. Jadi istilahnya kayak porosnya tuh sumbu muternya tuh Langsung, di roda iya, belakang ya. betul. Kalau mau muter kiri, Kebalikannya. yang kiri yang Iya. ditahan gitu. Jadi roda kiri dia, sisanya muter. Langsung. Oke. Ntar di insert aja videonya. Wah ya di insert ya Iya bener. kan? Kita akan insert video. Doain aja punya videonya ya, punya footage ya. Karena jujur gue jarang nonton Jarum sekarang. Oke, itu buat cutting brake ya. Paling ke belakangnya lagi ini kan tangki nih udah custom aluminium. Ayo tebak berapa liter nih Ki kira-kira Ki? Banyak ini sih. Terima kasih Ini banyak. ke bawah. Oh iya ke bawah. Ke bawahnya lumayan sih. 30 40 liter sih ada. Ya. Ini nggak perlu jelasin buat bukanya kan. Sebelahnya nih PTO. PTO udah Custom. banyak juga lah ya. PTO PTO sekarang udah banyak juga yang custom. pengganti winch lah kalau yang mungkin belum kebayang apaan sih tuh gitu. Pengganti winch. Ini modelnya udah yang kalau sekarang tuh udah pakai bonggol gardening, biasanya kayak pakai bonggol-bonggol Hilux Prado gitu nih. Bonggolnya terus posisinya di belakang. Tadi depan ada winch nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Oke, ini winchnya emang satu di belakang. Kalinya ini ke depan kan? Ke depan, kita muter lagi. Kita ngeliat ke depan dulu sebelum kita ngecek di bagian dalam sama mesin. Oh benar teman-teman, ternyata winch emang cuma satu yang ada di belakang tadi. Nah, ditaruhnya di sini. Kenapa ditaruhnya di sini? Nyantolnya jadi navigator kalau baru keluar dari mobil dia deket nih ngambilnya nih sling winchnya. Ini bahannya udah pakai yang plasma ya Ki ya, sintetis. Terus ini jalurnya tuh modelnya kayak cuma sekedar bolong-bolong gitu nih. Dia jadi modelannya cuma sekedar buat ini aja, ngejagain selingnya aja sih dia sampai ke belakang drumnya tadi. Terus dia tuh bisa ditarik terus. Wah nanti gulung lagi Ki, gulungin Ki di belakang. PR. Iya. Ki, coba Ki, tarik Ki. Tarik. Kita akan melakukan aksi aksi enggak. Bohong. Enggak ya? Oh, tidak. Kami masih punya sedikit Punya malu. Ini sementara kita taruh sini dulu teman-teman. Bentar ya. Nah, udah situ dulu. Oke, nah ini ngomong-ngomong nih, kalau ngintip dari sini, ini kayaknya ada supercharge-nya. Oke ya? Kita langsung lihat dulu aja kali ya. Kita buka ya. Kita bakal buka. Gue juga penasaran dari tadi deh. Sekarang kita tahu ternyata salah satu fungsi atap mobil ini adalah untuk menaruh kap mesin mobil ini. Wah, ternyata pas kita lihat mesinnya Bener ya? Toyota. Pas gua pertama dengar kemarin, gua kira ini mesin LS, mesin Amerika. Udah tahu sih V8, tapi gua kira mesin LS. Bahkan di vlog gua yang sebelumnya kemarin itu gua bilangnya ini mesin LS. Padahal mesin UZ. UZ mesin Toyota ya Ki ya. Mesinnya itu 3 UZ. 3 UZ itu sekitar 4.300 cc. Tapi yang menarik ada supercharge. Ini 3 UZ-nya udah pakai supercharge. Modelnya yang positive displacement nih. Tapi gua nggak tahu nih pakainya apa. Pasti sih supercharge gitu. Ini yang gua tahu teman-teman, ini kalau untuk ECU-nya itu pakai Haltech. Pakai Haltech yang Elite 2,5. Posisinya kayak biasanya di dalam ya Ki ya. Dia posisinya biasanya ngumpet agak tinggi biar nggak kena air biasanya. Nah kalau buat yang lainnya sih katanya sih ini internalnya sih juga stok. Dia yang penting mesinnya sehat terus dikasih supercharge biar tenaganya naik.
Ini yang gue surprise malah di mobilnya ukurannya nggak terlalu gede, ternyata mesinnya V8 ya. Nggak Gede banget ya? iya. Biasanya kan kalau pakai V8 tuh ya udah mobilnya juga tubular ada gede. Ini benar-benar compact banget. Emang jadi sempit banget sih ukurannya, cuma tetap enak dilihat ya Ki ya. Iya. Nggak Jadi mobilnya tetap lincah. Iya, Buat- tetap buat lincah. Trek-trek di Indo kan yang iya, tight gitu. yang sempit-sempit, tikungannya iya sedikit, benar sih. Compact banget jadinya. Ah, pas banget ya konsepnya, Iya. tenaga gede tapi tetap dimensinya kecil. Kecil. Waduh, mantep banget ya. Ayo udah kita gas. Kapan ada off-road lagi? Mungkin ada yang tahu. Iya. Kita daftar berdua. Yeah. Mas Ari pinjem ya mobilnya. Ngarep. Oke guys, kita udah lihat mesinnya 3UZ Supercharge. Terus ini ada apa ya Ki? Kayak Oil catch tank catch ya? tank kali ya? Atau ini Ki? Atau ini surge tank? Kayaknya Surge enggak tank. sih. Ini yang ngarah ke sini nih Ki? Catch tank doang. Hah? Nih, Catch tank doang. catch tank ya? Oke, catch tank buat nampung berarti ya? Bawa soalnya bergabung sama Gara. Oh, catch tank. Dan gua lihat dulu teman-teman jalurnya bensin apa? Ini pasti buat nampung nih sini depan. Biasanya di sini kan orang naro Wins atau naro aki. Kita belum lihat ya aki di mana ya. Aki mungkin ngumpet kali. Mungkin aki dalam kita lihat. Terus, nah Ki, ini mumpung lagi kebuka kap mesinnya, gue pengen ngomongin ini nih Ki. Jadi sistemnya Ki, kalau udah pakai independent, steeringnya udah harus yang model steering rack ini ya. Sebenarnya sih harus sih nggak terlalu, nggak harus sih karena kan lu juga udah lihat yang bikinan Exitos kan, IFS-nya tetap pakai rumah setir yang biasa. Oh, rumah setir Gitu. biasa tapi dimodif biar biar bisa untuk independen ya. Betul. Oke. Cuma kalau kayak gini kelebihannya dia lebih simpel aja. Lebih Gitu. simpel. Karena yang ini juga nggak ada mekanikalnya kan. Ini full hydraulic ya. Hydraulic steering. Kayak di Serigala Militia sekarang ya. Betul. Oh iya, benar. Serigala Militia nggak ada di episode ini, nggak ada. Nanti ya. Oke, keren sih konstruksinya, keren banget buatan Pak Bebeng. Benar-benar semuanya terlihat sangat menjanjikan ya. Sesuai sih sama performanya, mobil-mobilnya tuh udah ngelahirin banyak jawara. Jadi kita lihat dalamnya ya, kita lihat dalamnya sekarang. Tapi sebelumnya kita tutup dulu supaya nggak masuk angin. Sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita buka dulu nih safety netnya. Buat temen-temen yang belum tahu fungsinya apa, ini sebenarnya alat buat pelindung kalau terjadi misalnya HP terbalik, tangan driver atau co-driver nggak dengan tidak sengaja keluar ya, karena ditutup ini jadi ya mau nggak mau gitu ya. Kalau nggak ada ini bahayanya takutnya tangan keluar terus malah kejepit kalau mobil terbalik gitu kan, apa ya. Tapi ini udah jadi persyaratan wajib sekarang kalau kayak off-road gitu di IOF, ya cuma IOF aja udah peraturan yang sampai ke IMI juga wajib safety net. Kita masuk. Aduh, bentar ngeganjel. Seatbeltnya, ini seatbeltnya pakai Simpson. Udah Amerika banget ya kalau pakai Simpson ya. Ini gue pengen kasih tahu sedikit teman-teman. Jadi kalau seatbelt yang off-road itu sebenarnya kalau kita ngomong off-road yang apalagi terbuka ya, yang bisa kena lumpur, pasir, pokoknya jadi monyet deh orangnya. Itu seatbelt yang benar sebenarnya kayak gini kunciannya. Latch and link namanya. Ada satu lagi yang biasa buat dipakai balap. Itu dia modelnya kita sebutnya kayak apa ya? Kayak knob kompor. Kalau ini modelnya buat yang off-road dengan keadaan terbuka. Kenapa? Soalnya kayak gini, itu kalau dia kena tanah, lumpur, pasir, dia nggak akan nyangkut. Tapi kalau yang model kompor gitu, yang knob gitu, itu suka nyangkut, suka nggak bisa kebuka kalau kotor. Jadi emang yang bener pakai kayak gini ya. Kalau mobilnya tertutup sih boleh lah kita pakai yang model knob kompor. Oke Ki. Ini apa aja? apa? Apa tuh? Macam Milan apa? Oh iya, nih ada kantong ya. Kalau kalian HP-nya ukurannya kecil bisa nih. Kalau pakai HP kayak yang iya, lama tuh yang iya, internetnya. Asia Hidayah. Iya. Ya bisa nih Flexi, CDMA gitu ya. Pokoknya HP inilah buat kayak apa namanya? Buat di warung gitu buat ngitung-ngitung. Nah, gitu. Wah, J.
Wah, menemukan sesuatu yang apa Ki? akinya di sini ternyata. Oh iya benar. Yang Tadi kita kita belum cari. temukan akinya. Ternyata ada di dalam situ akinya. Oke, ini sebelumnya gue pengen kasih tahu. Ini gue udah tahu. Ini gearboxnya itu pakai FJ 3 speed. Nah itu 3 speed berarti ya mundurnya ke kiri belakang. Terus habis itu untuk transfer case juga sama, masih punya FJ juga. Nah terus yang menarik teman-teman di sini ini ada 2 buah. Kita ngomongnya tuas apa ya Ki? Kalau kayak gini ya Ki ya? Kayak intinya tuas pneumatik kali ya. Iya. Oh, udah aktif. Ini teman-teman yang kiri ini buat ngaktifin 4 wheel ya. Nih, atas 2 wheel drive. Kalau mau dibikin 4 wheel tinggal dikebawahin. Nah, ini udaranya dari tadi tabung yang ada di belakang Ki ya. Iya. Nah, kalau ini buat PTO, jadi modelnya juga pneumatik juga. Kalau on ini ke atas, kalau di ini ya off ini ke bawah. Simple sih. Terus di sini jadi untuk tuasnya udah tinggal yang buat transfer case-nya aja. High, netral, low. Habis itu di belakangnya lagi kita lihat ini ada yang buat lockernya. Kunci locker belakang, kunci locker depan. Ini ada kiri sama kanan. Wah, Ki, ini masih menjadi misteri nih Ki nih. Kenapa tuh? Kiri sama kanan apa ya Ki ya? Kira-kira kiri sama kanan ya? Cutting brake ya? Cutting brake kali ya? Oke, bener. Sesuai dugaan. Jadi kalau tadi teman-teman ingat yang kita ngomongin cutting brake bisa ngerem sebelah-sebelahan, kanan doang atau kiri doang dari sini. Jadi kalau mau kanan belakang doang yang dikunci, ke kananin. Kunci ban kiri belakang di kiri. Karena kayak simple ya, termasuk simple ya. Enak sih. Habis itu di belakang cut off nih buat starter, terus nih buat ALS. Yang ini nganggur, kayaknya nganggur karena nggak dikasih tulisan. Oke, mendingan masuk ke dalam Ki. Oke. Kita icip bareng berdua. Berasa kayak mau start. Padahal duduk doang. Ini ngomong-ngomong nih ada melon nih Ki. Ini apaan nih Ki? Melon. Oh melon. Emang beneran? Kalau lapar tinggal di Iya. serok. Gue bilang diciduk salah, diserok dikit ya. Panas kalau Bener. Oke, gue penasaran tinggal satu sih. Kita nyalain aja kali ya. Ayo. Gua juga penasaran dari Oke, tadi. coba nyalain. Dan ngomong-ngomong kita akan lihat sini. Nih Haltech IQ3 buat display data ya. Dia bisa ngegabung semua temperatur, RPM semuanya. Oke, kita nyalain. Cut off. Terus ini di atas buat nyalain ECU-nya. Sebenarnya masih ada fan dan lain-lain tapi nggak apa-apa. Kita cuma buat nyalain bentar. Ini starternya yang lucu gini nih, model bukan tombol tapi langsung. Kenikmatan suara V8. Dan ngomongin setir, karena setirnya udah pakai hidrolik jadi dia enteng. Enteng banget. Bahkan gua pakai clickingnya bisa. Oke, kalau setir hidrolik sih buat kalau kompetisi adventure ini cocok ya. Enak banget Enak sih. ya, Enak banget sih. Cuma kalau kita buat speed off-road tuh agak Feelnya kurang ya? feelnya kurang ya. Oh. Karena kalau kita pakai yang hidrolik ini, kalau kita udah belokin, dia nggak akan ngelurus sendiri setirnya ya. Iya. Kita mesti balikin sendiri lagi buat ngelurusnya. Gitu. Ngomong-ngomong nih perlu ada mungkin fan. Nyalain deh fannya. Oke, kita coba gas. Kita kuping iya, kayak pengen nyari korek kuping. Sip banget. Gue mau off-road dulu ya. Sayang banget teman-teman, kita di sini nggak bisa buat nyoba karena emang nggak ada track off-roadnya juga ya. Jadi sejauh ini kita cuma bisa review dulu sambil ya dibantu Herky ngasih ilmu juga buat teman-teman tentang bagian-bagian dari komponen ini ya, off-road ya, komponen buat kompetisi off-road. Yaudah guys, paling segitu dulu buat sekarang. Overall kita udah lihat mobilnya nih, mobil buatan Pak Bebeng dari bengkel Bebeng Custom. Miliknya namanya ada di sini nih, Mas Ari. Sayang bener nggak bisa datang ke sini Mas Arinya, tapi thank you banget udah dibolehin buat kita ngorek-ngorek mobilnya ya. Siap teman-teman, segitu dulu buat kalian yang suka segala macam video tentang off-road, rally dan sejenisnya, pastiin subscribe channel Jijilogi. Dan gue mau kasih thank you banget ke Herky dari Exitos
udah mau gua kerjain buat bikin vlog bareng. Sip teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Masih banyak video yang akan hadir langsung dari IMS 2019. Dadah.